أنا أكرر الترحيب فيكم وأقول لكم هذا بيتي مفتوح لكم وهذا المسجد لكم، وأنا في خدمة أي أحد منكم يريد الزيارة وأنا لا تشعرون ما هي السعادة التي أجدها في أثناء تواجدكم، وأسأل الله أن يديم هذا الحب بيننا وهذه العلاقة، وأن يحفظنا وإياكم بالقرآن الكريم أينما كنا وحيث نرتحل. Itulah sepenggal sambutan dari Imam Masjid Quba Syekh Al-Walid Syamshan ketika menerima perwakilan para penghafal Quran saat tiba di kota Madinah. Dari 400 peserta audisi Hafidz, terpilih 40 pemenang yang berhak atas hadiah umroh. Salah satunya adalah Evi Nur Afifah. Kemampuannya dalam menghafal Al-Quran telah mengantarkannya untuk merasakan nikmatnya ibadah di Tanah Suci. Ketika melihat Ka'bah pertama kali, sangat terharu, hati bergetar, dan sangat bahagia sampai tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Pas sampai di sana, orang yang pertama diingat Bapak. Bapak udah nggak ada, jadi ya sangat ingin bertemu. Lantas apa yang melatar belakangi mahasiswi sebuah perguruan ini mengikuti audisi Hafidz? Dulu tuh waktu masih SD itu kan ada kakak kelas yang beliau itu pondok gitu, udah gitu hafal Quran. Kan waktu pertama itu hafal Quran, emang mungkin itu gitu satu Al-Quran dihafal gitu kan. Terus kan waktu udah mulai besar itu akhirnya ada keinginan untuk hafal gitu. Kemudian masuk ke pondok untuk hafalan Quran. Jamaah pasti sering mendengar istilah bisa karena biasa. Mengintip kesehariannya, memang sosok yang satu ini tidak lepas dari hafalan Al-Quran. Kegiatan sehari-harinya biasanya bangun tidur sekitar jam 3:30 atau jam 4. Habis itu sholat. Sebelum subuh biasanya mandi dulu. Habis itu sholat subuh. Terus ngaji sebentar sampai 5:30. Setelahnya sarapan pagi. Jam 6:45 itu berangkat ke kampus. Karena jalan kan 15 menitan. Terus sampai kampus jam 7:45 udah mulai belajar, biasanya sampai jam 11:30. 11:30 itu ada kegiatan Raudhatul Hufaz, itu Evi di situ nerima setoran. Jadi dengerin yang anak-anak yang hafal dari anak-anak Lipia juga. Biasanya sampai jam 12:30 atau jam 1 kurang. Terus kan berangkat ke rumah ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maju. Halo Kak. Evi? Ya. Gimana? Kabarnya? Sehat? Silahkan masuk. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. Jadi menghafal Quran itu apalagi buat perempuan itu sangat penting, karena perempuan itu kan guru pertama buat anak-anaknya. Jadi gimana, karena kita orang Islam, kita penting banget untuk mendidik anak-anaknya untuk mencintai Al-Quran dan lebih baik lagi untuk menghafalkannya gitu.
Untuk menjadi penghafal Al-Quran itu yang pertama niat karena Allah ingin menjadi penghafal Al-Quran, dan itu pun niatnya nggak bisa setengah-setengah, jadi harus niatnya tuh kuat. Karena setelah nanti ketika kita menghafal Al-Quran akan banyak banget ujiannya gitu. Dan ada beberapa teman juga yang niatnya itu kurang kuat, yang kadang setengah-setengah, itu akhirnya nggak mencapai target gitu. Terus yang kedua, harus ada keinginan. Setelah keinginan itu harus ada aksi, bukan aksi harus ada pengamalan ya, gitulah. Alhamdulillah, semoga pengalaman ini bisa menginspirasi banyak orang untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah, tepuk tangan lu dong Bu. Ini ada dua tadi yang saya perhatikan nih. Yang pertama ada rahasia dan ada pembeberan rahasia. Rahasia yang pertama tadi yang saya tangkap itu ada bahwa teman-temannya, dosennya segala macam itu nggak ada yang tahu kalau dia itu ikut hafiz Quran dan menang menjadi juara, mendapatkan hadiah umroh. Dan di situ audisi, maksud saya audisi hafiz Quran tadi. Iya, bagus juga dirahasiakan. Takutnya nanti dikira sombong. Ini Masya Allah. Karena teman-teman juga hafiz Quran juga, juga. Cuma kalau pemenang umroh itu kan, mohon maaf ya, kadang-kala kan tidak enak ngomongin. Tahu-tahu mundur jadwal umrohnya, PR itu Pak. Jadi omongan lagi, rasain mundur. Atau mungkin menjaga perasaan juga teman-temannya yang mungkin belum dikasih kesempatan oleh Allah. Masya Allah. Gitu. Tapi yang kedua tadi dia ada pembeberan dari rahasianya. Cara-cara untuk menghafal Al-Quran atau menjadi hafiz Quran. Ini gimana Pak Ustadz? Itu bagian dari ilmu. Oh, Masya ilmu itu Allah. tidak boleh disembunyikan. Ilmu itu harus dibagi. Barang siapa yang mengetahui sesuatu lantas dia sembunyikan, itu akan dipertanggungjawabkan dari kemudian. Maka kadang-kala kita mengetahui sesuatu lantas kita melihat orang melakukan perbuatan dosa lantas kita tidak cegah, tidak beritahukan dia. Ada orang jalan, mohon maaf ya, naik mobil. Contoh, ini contoh ya. Satu mobil, dia yang tahu alamat, dia diam-diam aja di mobil. Terus itu kesasar lah itu orang. Supirnya. Iya. Kita kesasar nih. Sebenarnya aku tahu tadi harusnya belok, tapi aku ambil tahu. Jengkel gak sama orang seperti itu? Pasti Jengkel. Itu siksaannya dalam sebuah riwayat dikasih makan bara api di neraka orang-orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Oh gitu. Iya. Itu artinya ketika engkau mempunyai suatu ilmu, maka lebih bermanfaatlah ilmu kalau dibagi itu akan bertambah. Berbeda dengan harta, kalau harta dibagi akan berkurang, tapi kalau ilmu semakin dibagi akan semakin bertambah. Nah gitu ini loh. beda antara tadi hadiah dan ilmu. Kalau hadiah tadi dirahasiakan, ikut audisi itu dirahasiakan dapat hadiah. Takutnya ada yang iri. Takut ada yang iri. Kalau ilmu harus dibagikan, jangan sampai nanti dituntut di hari kemudian. Ini Tapi Masya emang Allah. kita ya kalau kita lihat video tadi, yang paling patut kita iriin di muka bumi ini bukan yang paling kaya, bukan yang paling populer, bukan yang paling cantik, yang paling ganteng, tapi para penghafal Quran. Karena dia mulia di mata Allah. Masya Allah. Disebut-sebut namanya di penduduk langit, sementara kita posisi kita ini kayak gimana gitu. Jadi Masya Allah. Saya sih udah sering iri Masya Allah. sama sebelah Masya saya. Allah. Kalau para hafiz itu ngirinya sama hafizah yang perempuan karena dia kan ada liburnya per bulan kan. Iya. Dia kan ada liburnya gitu loh. Ini hebat banget ya bisa lebih lancar daripada kita bacaannya padahal perempuan gitu. Masya Allah luar biasa nih, Pasti mudah-mudahan nih. perempuan juga iri sama laki-laki. Iya. Dia bisa ngamalkan jadi imam. Iya, Imam tarwih. bener. Aku gak bisa, pasti ngomong gitu juga. Bener, Masya Allah luar biasa tayangan Evi tadi. Selamat ya Evi. Betul ya, terima kasih banyak Evi, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat Amin. jamaah yang lainnya. Amin. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah.